agama dan perdamaian agama-agama. Klaim-klaim agama, klaim individu komunitas agama yang menyatakan klaim-klaimnya adalah absolut, sebenarnya sah-sah saja, tanpa harus memaksakannya kepada yang lain. Karena klaim-klaim agama itu adalah subjektif. Tapi klaim-klaim agama itu mestinya tidak boleh membawa kepada sebuah kesombongan. Klaim-klaim diri mengenal Sang Pencipta. Klaim-klaim diri dekat berhubungan dengan Sang Pencipta. Mestinya tidak boleh membuat diri lebih baik dari orang lain. Membuat diri orang khusus, individu atau komunitas khusus. Dan kemudian bisa semaunya mengabaikan yang lain. Perasaan memiliki kedekatan dengan Sang Pencipta, perasaan memiliki kehidupan yang suci dan terus-menerus mengalami penyucian, sejatinya harus membawa kepada kerendahan hati, bukan pada kesombongan, bukan klaim merasa diri lebih baik. Individu atau komunitas agama tidak boleh merasa diri lebih baik dari yang lain. Karena perasaan diri lebih baik dari yang lain adalah sebuah kesombongan. Kemudian, ketika kita mengukur yang lain itu dengan ukuran kita, selalu saja kita akan membenarkan diri kita. Kita akan membenarkan klaim kita. Karena itu, berhati-hatilah ketika mengukur yang lain dengan perspektif kita. Yang terbatas, bagaimana mungkin mengukur yang lain yang terbatas juga. Tapi biarlah individu komunitas agama itu yang merasa telah mengenal Tuhan, Pencipta, memiliki hubungan Pencipta, kemudian membagikan pengalamannya kepada yang lain. Itu sah-sah saja. Tapi jangan pernah itu menjadi dasar bahwa dia adalah orang khusus dan perlu diperlakukan khusus, sehingga Tuhan pun, Sang Pencipta pun seakan-akan dia memperlakukannya, harus memperlakukannya secara khusus. Kesombongan di dalam beragama itu merupakan sebuah bahaya. Perasaan-perasaan lebih baik, perasaan-perasaan paling mengenal Tuhan, perasaan-perasaan paling benar, perasaan-perasaan paling memiliki doktrin yang benar, perasaan-perasaan memiliki ajaran yang benar, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Karena tidak pernah ciptaan itu menghasilkan pengetahuan tentang Pencipta. Ciptaan itu hanya mendapatkan pengetahuan itu dari Pencipta. Dan penciptaan itu pun melakukan kebaikan-kebaikan karena Sang Pencipta. Ciptaan itu pun memiliki kedekatan-kedekatan dengan Sang Pencipta, juga kemurahan Sang Pencipta. Jadi apa yang dibanggakan dari kedekatan dengan Tuhan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Selain kita mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa itu, selain kita mengucap syukur kepada Yang Maha Kasih, boleh saja ada perasaan-perasaan menjadi orang pilihan. Tapi tidak pernah mereka yang menjadi orang pilihan dalam kekristenan itu adalah orang khusus. Memang pernah terjadi ada bangsa pilihan Allah, itu bangsa Yahudi, yang merasa orang khusus. Tapi Kitab Roma mengatakan, ketika mereka merasa orang khusus, sombong, justru kesombongan itulah yang akan menghakimi mereka. Pertanyaannya kemudian,
Apakah kesombongan itu dapat membuat dia mentaati Tuhan? Apakah kesombongan itu dapat membuat dia menunjukkan kemuliaan Tuhan? Dan Tuhan akan menghakiminya secara adil. Sekali lagi, klaim-klaim agama itu tidak boleh membawa kita kepada sebuah kesombongan. Klaim-klaim iman tidak boleh membawa kita kepada kesombongan. Karena keyakinan iman itu adalah subjektif. Validasinya adalah dari Allah sendiri. Dalam umat Kristen, validasinya adalah dari Roh Kudus. Bagaimana seorang Kristen bisa menyombongkan dirinya? Dia dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki doktrin yang paling benar, denominasi yang paling benar, denominasi yang menjaga kemurnian Alkitab, denominasi yang menjaga kekudusan, kesucian, dan segala sesuatu yang dianggap luar biasa itu. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang boleh disombongkan. Semakin seorang individu, komunitas, gereja, denominasi mendapatkan kebenaran Allah, anugerah Allah, seharusnya membawanya kepada penyembahan kepada Allah dengan hati dan kasih kepada sesama. Bukan sebaliknya, menjadi orang khusus, orang yang sombong, dan kemudian merasa diri lebih baik dari yang lain. Sekali lagi, kesombongan tidak menyelamatkan apapun. Kesombongan tidak membuat kita lebih baik dari orang lain. Dan kesombongan juga tidak menyelamatkan kita dari penghakiman Allah. Karena Allah tidak pandang bulu. Allah itu adil. Dan dia menghakimi dengan kebenaran. Kemudian, kalau memang demikian, harusnya kita bisa melihat bahwa agama-agama itu mestinya menjadi pelopor perdamaian. Kedamaian di bumi ini, seorang mengatakan kata Hansku, tidak mungkin terjadi kalau agama-agama itu tidak hidup damai. Karena seharusnya individu, komunitas, orang-orang yang beragama itu harus menjadi pelopor untuk kehidupan yang damai. Orang-orang beragama yang mengenal Allah Pencipta, yang Maha Kasih, yang memberikan kedamaian itu, seharusnya menebarkan kedamaian. Bagaimanakah mungkin individu atau komunitas yang mengklaim diri dekat kepada Sang Damai itu, Allah yang kasih itu, tidak menebarkan damai, tidak menebarkan kasih kepada sesama. Memang hari-hari ini kita semua prihatin. Kita semua mengalami kesedihan yang luar biasa. Pandemi COVID-19 menghantam siapa saja. Pandemi COVID-19 tidak peduli apakah mereka kelompok kaya, kelompok miskin. Tidak peduli mereka agama apapun. Tidak peduli rumah ibadah apapun. Semua perkumpulan peribadahan harus berhenti untuk menghindari penularan COVID-19. COVID-19 menyasar siapapun. Dan pengadilan Allah juga akan menghakimi kita semua. Pengadilan Allah yang adil, yang benar, yang tidak pandang bulu, itu juga akan menghakimi kita semua. Kalau kita bisa bersatu bersama-sama, dan harusnya memang bersatu, menghambat penyebaran virus corona yang mematikan, yang membuat banyak orang susah, buat keluarga-keluarga atau anak-anak yang masih kecil menjadi yatim piatu karena tinggalkan orang tua mereka. Maka pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak berjuang untuk mengusahakan perdamaian antara agama-agama? Karena Allah itu adil. Allah itu menghakimi dengan kebenaran. Dan kita semua seharusnya berjuang bersama-sama untuk menebarkan kedamaian, menegakkan keadilan, hidup dalam kebenaran. Dan itu mesti kita kerjakan bersama-sama. Sekali lagi, kalau agama-agama itu mau berjuang bersama-sama, antar agama, antar individu, antar kelompok, untuk membangun kedamaian, maka tentulah dunia ini
akan menjadi lebih baik. Sekali lagi, agama dan perdamaian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Mereka yang beragama harusnya berusaha untuk menebarkan perdamaian. Agama-agama itu berbeda. Tapi ketika agama-agama itu mengakui, berbakti, mentaati, atau menyembah kepada Sang Pencipta, dan Sang Pencipta itu hanya satu, wajiblah agama-agama itu hidup dalam perdamaian. Menunjukkan, mendemonstrasikan perbuatan-perbuatan baik. Karena dengan apa yang kita lakukanlah, Tuhan akan menghakimi semua manusia. Tidak ada orang khusus, tidak ada ciptaan khusus. Yang khusus hanya Tuhan. Kalau Anda merasa mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus, janganlah merasa orang khusus. Tapi itu adalah sebuah tanggung jawab untuk lebih berbuat baik lagi. Siapa kita yang mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus? Kita semuanya sama. Dan seharusnya kita membuang perasaan-perasaan jadi orang paling dekat dengan Tuhan, orang paling tahu Tuhan, orang paling memiliki doktrin yang benar, orang yang tidak sesat, dan kemudian juga gampang menyesatkan orang lain. Seharusnya kita tidak boleh melakukan itu. Tapi marilah kita memberikan hidup penuh teladan, membawa perdamaian, saksikanlah Tuhan dengan tindakan-tindakan nyata, bukan verbalisme. Kiranya agama-agama di negeri ini bisa hidup damai di dalam kehidupan bersama antar agama di bumi Indonesia. Terima kasih.